Kalau sampai Desember atau sampai Oktober tidak ada munaslup, cerita tentang Jokowi Pak Jokowi masuk itu wassalam. Oke. Gitu. Itu hanya bisa dilakukan oleh Pak Jokowi selama ia berkuasa. Artinya yang akan dikunci sama Pak Prabowo itu adalah ketua umum Golkar yang memang secara otomatis akan tegak lurus. Assalamualaikum Sobat Forum, ketemu lagi di PHD 4K Podcast hanya di sini kreatif, kritis, konsisten, dan kocak. Bersama Bang Pumpida. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana, Bang? Luar biasa nih. Makin keren. PHD-nya sekarang apa namanya? Pemilu hasilnya sudah diumumkan. Wih, akhirnya ya kita dapat presiden. Iya, tapi kan masih dikasuskan, Nah, dimajukan masih ke ini MK aja, dan iya, lain-lain. iya. Tapi sebelum kita diskusi, kita tes dulu narasumber kita, dikenalin dulu, terus kemudian kita tes. Tahu nggak dia kejadian-kejadian yang ada pada saat ini dan juga orang-orang yang banyak disebut-sebut namanya belakangan ini. Ya Sobat Forum, ada dua narasumber kita. Pertama Bung Indra J. Piliang. Wih, tokoh Golkar. Mantap. Golkar udah menang banyak nih. Wih, nanti kita dengerin. Nanti kita dengerin. Dia menang apa nih? Lalu ada lagi Bung Ray Rangkuti. Apa kabar? Baik. Dari Madani Institute nih. Madani Institute. Banyak pemikir-pemikiran hebat nih dari orang-orang ini. Nah, Gimana? coba gimana nih gamenya nih kita? Jadi nanti akan ada ini gamenya tebak gambar. Nah, ada kata kuncinya di atasnya itu. Nah, kuncinya itu nanti misalnya ada nama tokoh. Nah, dari gambar-gambar ini munculin apa harus ditebak. Nah, istilahnya ini nama siapakah yang tertera di. Nah, punya waktunya cuma 30 detik. Berhubung Pumpida ini PhD-nya di usia 27 tahun, jadi mohon maklum saja kalau memang agak-agak kok nyampe dia mikir kayak gini, beliau sendiri yang bikin. Ya, Nyampe lah, ini juga jago-jago ini. Makanya IQ-nya nih, bukan IQ jongkok makanya, ini. aduh. Oke, Kita mulai aja. 30 detik. Pokoknya langsung aja. Nama tokoh ya. Nama tokoh ya. Oke. Yang menang Bung Ray, Bung Indra itu nanti dapat hadiah dari Pak Rio. Oh gitu. Hadiahnya permen kayaknya ya. Iya. Bosnya malah katos yang di Jalan Juanda. Siap. Mana rotinya? 1, 2, 3, 30 detik. Komeng. Aristoteles. Komeng. Kalau bisa nebak Enggak ada Komeng sih? betul. Memang ada hubungannya, harus ada hubungan sama politik belakangan ini. Oh iya. Komeng. Saya ini ya. Kan semuanya kan dilihat Iya, satu. Nama Komeng. Komeng. Aristoteles. Aristoteles. Salah. Jawabannya. Apaan? Jawabannya yang benar itu adalah Johann Sebastian Bach. Jadi Bach-nya. Bach Lil Lahar Dahlia. Lil. Oke ya, tangkap ya. Keren. Bahlir Lahar Dahlia. Lahar Dahlia. Oh ini bunga dahlianya lahar. Dahlah Dahlia. Oke, ngerti sekarang. bilang Soalnya apa? ini semetik ini. Oke. Nah. Udah aku salah persepsi soalnya. Iya, Saya iya. kira Oke, ini paling seru nih kali ini ya. Nah, ini paling seru. Oke. 1, 2, 3, ya mulai. Ayo, mulai. Surya Paloh. Bukan, ini kejadian. Tuh lihat ada kata Kejadian, kuncinya. judulnya Oh, kejadian. bukan nama orang lain. Iya. Nanti dilihat kata kuncinya. Ini kan saus, roda. Ini roda Pak itu. Poros. Nah, terus Jalanan apa? Jalanan Terlalu panjang, dilindas sama sembako. Wah. Ini beda lagi. Jalanan dilindas sembako. Kalau orang pintar-pintar Salah, emang. salah. Oh, saya tahu. Apa? Bansos. ya, betul. itu salah. Depannya. Hah? Depannya. Ya jalan dilindas sembako. Pokoknya gini. Jadi Pokoknya begini- kita kasih skor 50 untuk 50. Bung Ray. Bansos Jangan yang benar. dong. Ini Kan ban, jalanan ini dilindas. sos. Itu sos. Perjalanan mana sih orang Oh, di sana? bansos. Celananya itu Bansos. celana baggy, jadi bagi bansos. Oh, iya. Bansos. Pokoknya saya 50 ya. Mantap, dapat 50. Berarti agak IJP mirip masih segitu 0, ya. Ray Rangkuti IQ-nya masih 50. saudaraan berarti. Oke, Ya, oke. coba sekarang nih, ini kejadian nih sekarang. Nah, tadi Nama tokoh nama oh, yang mana? tokoh. Nama tokoh. Ya, 1, 2, 3 silakan. 30 detik. Ini bunga apa ya? Ya masa nanya sama saya nanti. Nama-nama bunga aja, Ayo. Bang Pumpida tahu loh. Oh, ini bersin. Hendra. Bersin. Flu teratai. Flu teratai.
Oh, ini lagi flu. Nama 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 toko toko. kuncinya. Berarti teratai. Ya, 30 detik habis. Oh iya, habis. Siapa? Itu Bunga Wijaya Kusuma. Jadi itu kalau itu kan Hasim gitu kan. Hasim Joyo Hadi Kusumo gitu. Gitu ceritanya. Sebel banget. Ini karena Sebel. gambarnya perempuan, saya menafsirkan ini kayak tokohnya perempuan. Oh, tokonya perempuan. Nah, ini pasti Nah, bisa ini. dong kejadian. Ayo, kita mulai. Kejadian apa? 1, 2, 3, 30 detik. Tenis, lari, bola dan mobil. Iya. Kejadian. Jadi ya, Peristiwa lah ya, peristiwa kejadian. tenis, Waduh gimana nih jagoan-jagoan ini gak bisa aku baca. Ayo dong. Apa sama? lari. Ayun kan langkahmu untuk porsi. Untuk Kursi. Porsche. Oh, bukan. Oh, bukan. Ini kan ada keranjang ini buat masukin bola. Oh, keranjang. Kalau masukin bola gimana? Keranjang kuning. Udah. Orang teriaknya Ya, gimana? 30 detik Oke. habis. Itu adalah Novak Djokovic. Ya. Jadi itu Jokowi masuk, itu gol sama car. Masuk Golkar. Ya, Itu Jokowi golf masuk itu? Gol car. Pertanyaan gol, gue. gol. 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 Nah, gol. Jokowi. Jokowi. Yang gue nggak habis kan, pikir, kok Jokowi tahu-tahuan masuk. ini Novak, Gol. ini bunga Wijaya Kusuma. Gimana ini kurang? Pakai imajinasi bos. Ayo sekali terakhir. Terakhir. Oke. Emang terkadang kita harus out of the box. Ya. Ini kira-kira contoh out of the box. Oke, sekarang ini nama daerah. Nama daerah. Silakan. 1, 2, 3, 30 detik. Oke. Tuh, di Solo. rumah. Solo. Gimana ceritanya? Solo apa Surakarta gitu? Ini Bang Pung bawaan musim hujan nih bunga-bungaan. Laut. Apa? Bangkai laut. Nah, betul lautnya tapi tunggu 30 detik dulu ya. Oh, tunggu 30 detik. Tunggu 30. Apa sih? Bunga anggrek kayaknya. Bougainville. Bukan. Oke ya, 30 detik habis. Nyerah ya. Merah laut. Oke. Itu laut bener, tapi dalam bahasa Inggrisnya sea kan. Oh, itu merah. sudah. Merah sea. Ih, nggak ada kodenya sih. Bahasa Inggris. Merasi. Nggak, terserah aja Oh, yang buat terserah. kita kok mau bahasa Inggris mau bahasa Indonesia. Merasi. Jadi Lu kasih bahasa Arab, aglomerasi ini daerahnya. Hah? Itu Jakarta. bunga aglo itu namanya. Oh, aglomerasi. Aglomerasi. Oh ya. Wakil Tambah bingung kan, gubernur. bunga tambah seneng kan. Aglomerasi. Pokoknya saya udah dapat 50 Ya udah. ya. Oleh, Itu sekarang games. berarti game dimenangkan oleh Bung Grey Rangkuti luar biasa. $50. Nanti dapat hadiah permen dari Bung Rio. Tadi kalau kita lihat dari gambar-gambar tadi kan ada soal Jokowi masuk Golkar. Nah, Coba Dan ada merasi. merasi. Kayaknya Ini tali ada kode temali. apa sih? Dan Ada memang kode. ini kan sebenarnya yang mau dibahas itu semua gitu. Benar nggak sih Jokowi mau masuk Golkar? Tahun 2013 saya pernah bikin pernyataan yang sangat viral bahwa Jokowi adalah kader beringin yang besar di Kadang Banteng. Bisa di Google itu. Waktu itu acara di Kelurahan. Kenapa? Karena saya lihat kebijakan-kebijakan Jokowi waktu itu sangat Golkar banget. Golkar Dia main udah wali kota tuh. 2013 belum, masih Belum. gubernur. Oh. Saya bilang dia waktu itu acara yang mengadakan lembaga survei Indonesia juga. Burhanuddin Muhtadi baru balik segala macam acaranya di sana dan saya bilang ya kalau membaca Jokowi itu adalah kenapa kan dia nggak menemuin buruh, dia membangun infrastruktur segala macam dan sangat tidak marhain saya bilang kan. Nah artinya kalau saya lihat ketika dia memerintah juga itu Golkar minded. Artinya developmentalism. Artinya orientasi dia adalah membangun dan bukan membela. Kalau membela tentu seperti yang kita lihat ideologi marhainisme itu adalah gue membela rakyat, membela yang tertindas, membela buruh dan segala macam dan itu sama sekali diabaikan sama Jokowi gitu. Jadi kalau pada ujung dari artinya ketika mau pensiun kemudian masuk ke Partai Golkar, saya kira itu lebih ke arah ini aja, ke arah Mengamankan orientasi aja, tapi orientasi. tidak masuk gitu. Menurut saya tidak akan masuk. Benar ya? Masuknya Katanya sebagai ketua umum atau sebagai apa nih masuknya nih? Kalau Dewan menurut saya, Pertimbangan yang gue dengar, Kalau ketua menurut- Dewan Pertimbangan yang bawa Bahlil. kalau menurut saya
Jokowi harus berpikir 100 kali ya kalau mau masuk ke Golkar. Artinya mau ngapain, mau diskusi sama siapa, akan jadi patung. Dan dia bukan seorang presiden gitu. Tapi dia punya anak wapres, terus juga dia maksudnya dia di timnya yang saat ini yang menyangkut keberlanjutan. Kita di Golkar dulu saya sama Pombida misalnya saya harus menjaga Pak JK yang benar-benar wapres juga. Artinya di Golkar tuh udah terbiasa. Ada yang faksinya misalnya SBY waktu itu, ada yang faksinya Pak JK segala macam. Artinya Golkar sebagai sebuah partai politik udah terbiasa berada di belakang presiden dan wakil presiden, tidak berupa orang gitu. Jadi kalau Pak Jokowi masuk, saya kira isunya terlalu liar. Terlalu liar menurut jadi saya loh. bukan agenda-agenda di Munas Desember ini ya menjadi memasukkan nama Pak Jokowi di permukaan Golkar, bukan? Saya tidak mendengar itu, Pak. Karena saya kan berdiskusi dengan para pemilik suara ya. Oke. Ketua DPD 1 dan 2. Dengar-dengar Ketua DPD itu sudah membuat putusan aklamasi untuk Erlangga, ya kan, yang di Bali kemarin itu, bener ya? Ceritanya gimana sih itu? Coba ceritain deh. Kalau yang di Bali itu satu acara yang agak aneh menurut saya. Oh, aneh. Aneh, kenapa? Kenapa Karena aneh? biasanya kalau Kan biasa aja. Enggak, kalau ada bukan, anggota DPD mau mendeklarasikan ketua umumnya untuk lanjut gitu. terlalu jauh, terlalu duluan. Pertama, merayakan kemenangan 02. Suara belum dihitung. Merayakan kemenangan Golkar, suara belum selesai. Itu tidak etik banget menurut saya gitu. Dan jadi ini cuma Emang ada perayaannya tuh? Ada, tapi ada paling pernyataan, ada pernyataan segala macam lah, ada pernyataan juga soal aklamasi dan kemudian 5 menteri gitu. Justru ini saya lihat ada dan terlalu cair gitu. Artinya bukan satu kelompok yang sangat kuat gitu, dan pemilik suara yang lain juga nggak datang. Artinya Berapa persen yang datang di situ kira-kira suara? Pemilik suara? nggak banyak saya lihat, nggak banyak. Ada dari total pemilih suara 100%, misalnya ada 50, di bawah Cuma 10%. 10%. Hah? 10%. Oh, cuman kecil. Kecil. 10%. Tapi kan pernyataan-pernyataan kayak gitu justru menurut saya sangat tidak karena menunjukkan bahwa artinya gini, Golkar mau seperti mau menggonggong, udah menang mau menarik, intinya sebetulnya Mau 5 menarik, kursi itu. mau menarik Jokowinya maksudnya Bukan, gitu. Mau menarik cuma siapa? mengirim pesan untuk dapat 5 kursi, dan itu pun menurut saya Oh, tidak hanya terlalu, untuk mendapatkan kursi. itu pun tidak terlalu menteri Pak. aja. Menteri. tidak etis juga, karena kan sistemnya presidensial. Ya, Artinya Tapi- kita tetap hak prerogatif presiden kan Tapi itu semua. Bung Ya. Indra sama Pak Heru Putih juga ya, mungkin melihatnya gimana sih kayak sekarang gini, Pak Jokowi anaknya kan jadi wapres, ya beliau sudah ada isu lah ke Golkar. Merasa tergadaikan nggak sih ini posisi wapres anaknya di situ sementara dia udah bukan siapa-siapa dan dia ada di kandang Golkar. Kita nggak tahu Golkar beneran nggak sih endorse Pak Jokowi ketika Pak Jokowi bukan siapa-siapa. Kan nggak pernah malah. enggak. Nah, Artinya itu baru apalagi Pak JK Jokowi dan Pak ada catatan ya, Pak Jokowi dan Gibran tuh masih punya kartu PDI loh. Dia masih anggota Belum PDI dibalikin. Perjuangan. Dan belum dibalikin. Dan belum ada pemecatan juga. Ya, Oh, I see. belum ada. Artinya mereka masih kader partai lain gitu, dan untuk menjadi kader partai Golkar tentu untuk keluar dari PDI Perjuangan aja butuh proses. Apalagi untuk masuk ke partai Golkar gitu. Dan saya kira persoalannya sekarang adalah apakah Gibran ini harus dibingkai dengan satu partai politik di belakangnya, atau dia akan menjadi sosok yang independen. Nah, kenapa nih? Udah Oke, ketawa-ketawa. sekarang ini Silakan. Bung Rey Kita gimana nih lanjut dulu, komentarnya? coba. Saya ketahui itu kan soal kartu tadi. Oh, oke. Ini masalah kartu dipersoalkan oleh Indra Piliang. Iya. Putusan MK aja bisa dimainin gitu. Kartu gak ada urusannya lah ya. Itu hal kecil aja. Ya tuh. gimana Bung Rai? putusan MK aja Gimana, kayak gimana? bisa. Jadi gimana? Apakah Gibran akan jadi di label partai atau independen? Lebih menurut saya Kalau lebih baik independen- independen aja. Seperti Maruf Amin maksud saya. Maruf Amin kan independen, Tapi Budiano kan independen. Maruf Amin itu tokoh yang sudah terbentuk ya, di NU-nya bagus, di MUI-nya bagus. Jadi Jaringannya udah ada. Ya minimal dia seorang tokoh sang pisang lah. ya ulama yang benar udah pada levelnya gitu. Jadi beda lah. Sang pisang lah, kita dulu jualan pisang. Sang pisang satu lagi, yang ini kan bukan, yang ini kan bukan. catering tuh. Beda lagi. Markobar. Ya Markobar. Gimana Bung Rey? Komentarnya Bung Rey. Jokowi itu cocok nggak sih masuk ke Golkar atau
kemungkinan nggak akan terjadi atau gimana Gue sebenarnya? takut Kalau Golkar soal- balik badan. Kalau soal cocok atau tidak cocok itu nggak relevan dalam konstelasi politik Politik. Indonesia ya. Ini bisa dicocok-cocokkan gitu ya. Baru 2 tahun, 3 tahun jadi wali kota aja bisa wakil presiden. Iya, jadi kepantasan sudah tidak ada hubungannya lagi. Gitu Jadi ya. udah nggak relevan lagi yang gitu-gitu Iya. di Indonesia gitu ya. Eh. Nah cuman begini kalau saya lihat tuh, kalau sampai Desember atau sampai Oktober tidak ada munaslup, Hmm, cerita tentang Jokowi Pak Jokowi masuk itu wassalam Oke, gitu. Itu hanya bisa dilakukan oleh Pak Jokowi selama ia berkuasa. oke. Karena Oh. kelihatan patsunnya di Golkar itu ya Desember. iya, Hmm. patsunnya di Golkar itu Anda bisa menguasainya kalau Anda punya kekuasaan. Ya, ya, betul. Kalau Anda nggak punya kekuasaan, Anda ya seperti yang umumnya saja gitu. Nah, oleh karena itu ya kalau Anda mau menjadi ketua Golkar misalnya, minimal Anda jadi menteri deh. Gitu ya. Syukur-syukur wakil presiden ataupun calon presiden kan. Yang penting tuh ada jabatan lah. Jarang kita menemukan ketua Golkar itu yang lagi tidak ada jabatannya gitu. Nah, jadi oleh karena itu Bang Ical menjabat nggak ngambil jabatan apa? bahkan saya sebenarnya jarang kan. Iya, iya. Dan Bang Ical tentu pengecualian yang luar biasa Iya, ya iya. kan. Nah, di belakang Pengaruhnya macam-macam. Oh tuh. iya ya kan, dan supaya kalau kan di Indonesia ini cuma ada 2 bekal politik, 3 lah sekarang ya. Pertama ya Anda memang sedang berkuasa, yang ketiga Anda punya dana, yang keempat ya Anda sekarang ini ya dinasti politik gitu. Oh. Cuma itu modalnya gitu Ada yang loh. ketiga ya sekarang. ya? Sekarang biasanya ketiga. yang 2 doang gitu. Biasanya 2 doang, sekarang ada dinasti politik. Dinasti politik. Nah, jadi kalau Anda nggak punya salah satu di antaranya ya gitu ya kayak gini-gini ya paling hebat kita jago podcast ya. Benar juga. Kayak gitu tuh. Iya, Nah, iya. kalau sampai Oktober ini tidak ada munaslup, ya wassalam lah cerita Pak Jokowi ke dalam. Tapi kan Munaslup itu Munas. bukan Munaslup maksudnya. Munas itu kan nggak dibilang bulannya. Hanya Desember. dibilang sampai tahun Desember. 2000 nggak dibilang bulannya. Cuman dibilang sampai tahun 2024. Mas kepengurusan ya. Kepengurusannya Dilaksanakan memang harus 2024. Tapi 2024. terserah daripada Tapi ada juga yang mengatakan 2025 karena kemarin kan Munas terakhir kan 2020. iya, tapi kan sebenarnya dia kepengurusannya kan itu kan agak Betul. tahun mundur. Kepengurusannya itu kan 2020. Kalau yang Munaslup 2017 kan Desember. 2024. Desember kan. Kemudian pas Munas kemarin itu 2020 Iya, karena mundur. karena mundur. Tapi kepengurusannya itu tetap 2019-2024. Jadi sebenarnya kalau kami di DPD DKI Jakarta kepengurusannya 2020-2024 malah. betul, karena kan setelah Munas baru ada Baru, musda, beda. Jadi Kita paham lah yang itu. saya dengar memang Desember. Kalau Berarti nggak melanggar ya paling Kan telat ya? paling telat Desember memang paling telat. Tapi sebenarnya bisa kalau nggak melanggar dilaksanakan ini kapan aja. melanggar Oh, iya, iya. ketentuan Munas. Jadi Jadi Desember sifatnya lah bukan kira-kira. munaslup ya, bisa Ya, saja munas biasa Munas gitu. biasa. Nah, cuma konteksnya itu apakah munas atau munaslup? Kalau dilakukan setelah Oktober, cerita Pak Jokowi Iya, selesai, itu maksud saya. Kalau dilakukan sebelum Oktober, kisah Pak Jokowi mungkin hidup. Bung Rey, nih. Ya bisa jadi sebelum Oktober itu namanya Munaslup. Bisa aja. Iya, sebelum Bisa juga, Oktober, bisa, Untuk bisa. memasukkan Jokowi. Bisa. Tapi saya nggak tahu dah. Ya, Bung Rey, tapi gini. Ini kalau Pak Jokowi tadi nggak berhasil ngambil kekuatan parpol, terus pegangan dia apa ke depan? Nggak ada keluar 10 tahun kemarin Nggak ada, kecuali pemerintahan keluarganya. nggak ada yang backup. Kecuali Waduh. keluarganya. keluarganya. Ya stop. itu Cuman sang- Gibran aja gitu jadi. Gibran. Dana. Tapi Gibran pun juga nggak punya nggak ada istilahnya backup. mesin politik yang Iya. kuat juga. Akhirnya gitu. tersandra akhirnya jadi pejabat malah Akhirnya jadi ini malah memberikan semacam kayak kekuasaan ke Prabowo dan Gerindra Prabowo yang akan kuat. dan gitu koalisinya. ya. Jadi gimana? Kalau sekarang ini Pandangannya. saya Gimana lihat kira situasinya udah konstelasi? begitu kok. Sudah begitu ya? Iya, di dalam koalisinya Pak Prabowo ini kan, istilah saya itu kelihatan ada 3 paksi. Mm-mm. Paksi Pak Prabowo sendiri tentu dengan Gerindra, kedua paksinya Golkar mungkin dengan PAN, dan yang ketiga paksi keluarga Pak Jokowi gitu. Hmm. Nah, terdengar berita bahwa ketiganya sedang menyusun sendiri-sendiri format anggota kabinet yang mereka mau sodorkan kan gitu. Salah satunya seperti udah jelaskan tadi Bung Indra, Golkar minimal dapat 5 gitu. Meskipun sedikit saya katakan kok 5. Dalam hitungan saya mestinya 6 dong Golkar itu gitu. Iya, iya, iya. Nah, kenapa saya katakan 6? Karena bersama Pak Jokowi mereka nggak keluar apa-apa kok. Iya, Ya kan suara juga cuma nomor 3 dapat 4. Mhm. Ini kan sangat pantas dong dia dapat 6 kalau dia pemenang suara terbanyak di apa namanya di koalisi itu gitu. Yang kedua ikut kerja juga memenangkan Pak Prabowo dan apa namanya Gibran Gibran. itu kok cuma dapat
kok cuma 1 naiknya gitu loh. Iya, iya, iya. Mestinya menurut saya 5, tawarannya ada 8 kan. Mestinya 6, tawarannya 8. Mereka minta 8, minimalnya adalah 6 gitu. Makanya kalau diminta 5, wah itu Pung Indra kok nggak teriak ya, aku cuma dapat 5 gitu loh kira-kira, itu satu. Nah yang kedua kan kita mendengar misalnya ada yang menyebut Pak Jokowi itu setidaknya minta 4 kan, 4 kursi gitu. Nah jadi kenyataan permintaan 4 kursi itu saja itu menurut saya mengindikasikan power sharingnya ini mulai melemah nih Pak Jokowi gitu loh. Mestinya kan bukan meminta dong dia kan, ya kan sudah menetapkan 4 kursi itu milik saya gitu kira-kira ya kan. Tapi kalau istilah meminta itu artinya Pak Jokowi sudah pada kondisi yang tidak punya modal lagi untuk negosiasi gitu loh. Waduh, jadi kasihan Namanya kan ya. meminta kan. Ya udah deh kalau nggak semuanya minimal ini dong, yang empat ini dipertahankan gitu loh kira-kira tuh ya kan. Itu kata meminta namanya kan. Kalau dia punya power yang cukup kuat di dalamnya, Dia netapin saya ambil 4. saya ambil 4 ya, jangan ada yang ganggu gitu. Itu istilahnya kan kira-kira tuh. Nah mestinya juga bukan 4, karena menurut saya yang bisa mestinya dibawa oleh Pak Jokowi itu lebih dari 4 lah. Sekarang dengan 4 itu kan nama Erick Thohir keluar tuh. Ya kan nggak masuk tuh gitu. Nah ini kemana Erick Thohir setelah ini gitu. Karena ke Prabowo kelihatan dia nggak masuk. Ke Golkar apalagi gitu. Kan satu-satunya jalan dia ini yang melalui Pak Kan Jokowi. bukannya dia dekat sama PAN juga ya? PAN. Iya Sempat. Iya, sempat. Prabowo. Ya sempat dengan Calon wakil presiden. Tapi kayaknya dealnya udah selesai ya? sekuat apa kan? Yang Iya, paling kuat itu kan asumsinya melalui Pak Jokowi. Nah cuma Pak Jokowi kan nggak masukkan nama dia di dalam 4 yang beredar ya. Iya. Dalam 4 ini gitu. Nah jadi maksud saya kalau Pak Jokowi itu sebetulnya punya kekuatan yang cukup, ada lebih banyak orang yang bisa dimasukkan oleh beliau gitu, karena begitu banyak orang yang dekat dengan beliau kan gitu, yang bersama-sama dengan beliau, yang cukup berjasa atau dikenal erat dengan beliau, ya salah satunya adalah Pak Erick Thohir ini gitu ya. Nah apalagi ada isu angket ini. Isu angket ini membuat menurut saya posisi Golkar meningkat gitu. Baik kepada Pak Prabowo maupun kepada Pak Jokowi kan. Kepada Pak Prabowo kan angket ini dengan sendirinya kan berhubungan dengan soal keabsahan dia sebagai presiden kan. Kalau angketnya berjalan terus lalu tanda tutut gitu ya. Betul. Orang bisa gugat soal keabsahan perolehan suaranya Pak Prabowo kan. Nah kepada Pak Jokowi jelas dah. Pak Jokowi ya tergantung banget nih Pak Golkar gitu loh. Kalau Golkar sedikit aja monggo misalnya dengan angket ya. Jadi kan? 6 tuh kekecilan lah ya. 6 itu 5. Ya, tapi kembali ke 5 itu 5 kecil. kecilan. Makanya dengan posisi yang kayak begini menurut saya Golkar itu mintanya 6 minimal. Daya minimal tawarnya minimal. mintanya 8, minimalnya 6. Itu posisi apa aja? Enggak, tapi kembali ke soal tadi. Gibran ini mau ditaruh di pundak siapa? Kalau menurut saya Pak Prabowo akan sangat konsisten ya. Artinya menggendong seorang Gibran secara politik gitu. Secara politik sampai 5 tahun ke depan. Memang karakter Pak Prabowo gimana sih kalau dulu saya kira dendam apa enggak? akan berbeda sekali. Berbeda sekali karena tanpa Gibran Pak Prabowo belum tentu menang. Ada kemungkinan untuk kalah gitu kan. Kalau Prabowo berhadapan sama Ganjar sama Anies tanpa Gibran kalah kecenderungannya gitu. Jadi artinya sebenarnya bukan tanpa Gibran lah. Tanpa bapaknya gitu. Ya, artinya di belakang bapaknya. Artinya saya melihat kemungkinan Gibran untuk bergabung ke Gerindra justru lebih besar daripada ke Golkar. Tapi kan ini kita bicara Pak Jokowi masih presiden. Ketika Pak Jokowi udah bukan presiden, apakah Gibran tetap dilihat? Saya malah sebaliknya dengan yang dilihat oleh Bung Indra. Gerindra itu menurut saya nutup rapat-rapat. Saya juga percaya itu. Saya juga. Maka tadi saya nanya soal pendendam nggak sih? Bahkan kenapa ke Golkar juga nggak terbuka? Karena menurut saya boleh jadi sebagian elit Golkar itu nutup juga. Nutup, bos. Ya. Mohon maaf aja, karena kan mereka tahu karakternya. Ya, betul. Iya kan? Ya. Jadi jangan buka-buka nih. Anda biar buka, aja masuk PSI semua gitu. Anda buka ya lama-lama kita yang punya sejarah historis di Golkar ini atau di Gerindra ini juga nggak siapa-siapa juga. Ya, benar. Pak Prabowo kan juga sudah mengalami lah luka-luka itu dia, di tubuh Golkar. Kalau saya sih ngelihat mungkin Pak Prabowo itu sama Gibran ini dia akan selesai 5 tahun. Tapi 2029 ke depan kita nggak tahu tuh ceritanya kayak gimana. Gimana menurut Bung Rey? Ya itulah sebabnya menurut saya nggak terlalu ada penguncian tadi ya. Iya itu yang saya sebut tadi. Justru saya melihatnya Pak Prabowo melihat Gibran itu bukan lagi mitra dalam konteks
kompetisi ya, ke depannya gitu. Ya. Jadi jangan dilihat ke belakangnya. Ya Dia saya ini- melihat makanya dia ini juga Gibrannya digendong. Beban digendong, malah betul. Gibran itu akan jadi beban Prabowo. Apalagi kemarin kalau Itu maksud saya. kalau pengertian digendong itu beban, iya. Ya, beban, Gitu beban. loh. Ya memang akan. Tapi kalau beban pengertian politiknya Pak Jokowi nah, yang katakanlah dia tidak akan kemana-mana, misalnya kembali ke Solo, itu akan dibuang ke Ya, Prabowo, iya, bukan tapi ke Golkar. kalau digendong itu dalam pengertian Hmm. mau didorong, Enggak. saya Mau kira didorong enggak. kemana? Sepakat saya. Gitu. Saya Mau juga didorong sepakat. kemana? Ya, ya. Golkar punya aturan yang sangat ketat. Bagaimana kita di dalam internal kita sendiri untuk menjadi ketua umum aja wah, begitu banyak Ya. syarat-syaratnya. Apalagi ada orang yang masih fresh ya, anggota partai lain tiba-tiba jadi ketua umum, jadi ketua dewan pembina. Wah, bakal banyak Nggak ribut ya. bakal memberikan daya rusak yang Bung besar. Indra ke sendiri Golkar. nanti mau dukung siapa nih rencananya? Erlangga dong tentunya. Saya udah akan dukung Ahmed Zaki Iskandar kalau Ahmed Zaki maju. Oh, Ketum ya. Golkar, Ketum Zaki Golkar. Iskandar. Untuk Ketum Golkar. Ya, Ketua Jadi DPD ya Zaki beliau? sekarang adalah ketua Ketua DPD DPD Golkar DKI. DKI. Golkar Dan DKI. dia punya dia adalah pemilik suara. Oh, Jangan lupa. ya, Di ya, Banten juga punya suara dia. ya, ya. Sebetulnya menurut saya kalau konteksnya Golkar ya, pertanyaannya itu bukan masuk apakah Pak Jokowi masuk atau tidak. Karena menurut saya kita udah diskusikan tadi ya, kansnya kecil menurut saya gitu. Bacaan saya. Tapi apakah tali temali Pak Jokowi itu akan masuk atau tidak? Apakah faktor Pak Jokowi penting untuk Golkar. menjadikan ketua umum Betul. di dalam Golkar atau tidak? Mungkin itu yang perlu. Nah, tali temali itu kan artinya Pak Jokowi menyiapkan orang Golkar sendiri untuk didudukkan sebagai calon ketua umum kan. Jadi bukan lagi keluarganya, karena kalau keluarganya kelihatan ada resistensi di internal Golkar. Karena sejauh ini yang saya lihat ya, tidak ada satupun elit Golkar yang bersemangat mengatakan Pak Jokowi monggo lah masuk ya gitu. Ada Saya- sih, Hah? ada Siapa misalnya? ada Ridwan Hisyam. Oh iya, iya. Adalah Iya. teman-teman Bang Indra yang lain Iya. juga ada juga itu. Cuma kalau saya lihat secara umum justru ya seperti Bung Indra lah ya, agak normatif lah soal ADART lah, inilah, itulah macam-macam dan sebagainya. Betul, Itu artinya kan ada resistensi gitu ya. Nah, jangankan untuk itu, bahkan yang menolak dengan keras sekalipun misalnya hak angket, kita belum dengar datang dari Golkar gitu. Nah, itu yang saya sebutkan itu tadi gitu. Nah, tetapi mungkin melihat situasi itu Pak Jokowi menyiapkan kader. Nah, siapa dia? Kata orang misalnya ada Pak Bahlil, macam-macam dan sebagainya. Bahlil Tadi ya. Disebut. seperti yang kita sebutkan ini kan. Atau yang kalaupun itu dia tidak siapkan atau dia tidak mau melakukannya gitu. Nah, sekarang memang pertanyaannya sejauh apa figur Pak Jokowi ini mempunyai pengaruh kepada keterpilihan calon ketua umum Golkar pada Desember yang akan datang. Nah, itu yang menurut saya dilihat gitu. Dalam konteks ini kita, saya juga mendapat informasi Pak Airlangga masih tetap mencoba mengait-ngaitkan diri dan kedekatannya dengan Pak Jokowi dalam konteks untuk kompetisi di internal Golkar ini kan kira-kira gitu ya. Karena mungkin dalam konteks kayak Pak Bahlil. Nah, itu yang saya katakan, jangan-jangan di Desember itu justru yang diinginkan oleh orang figur yang lebih independen dari Pak Jokowi gitu loh. Dan menurut saya juga kepentingan Prabowo sebagai presiden menjadi signifikan juga. Ya. Menurut Anda siapa yang paling dekat dengan Prabowo pada saat ini? Bung Indra mungkin bisa Indra kasih tahu lah. Saya menilai justru itu lebih penting daripada yang dekat dengan Jokowi. Jokowi iya. Artinya Jadi yang akan Bung dikunci. Zaki ini dekat dengan ini dong. Artinya yang akan dikunci Dan Prabowo, sama Pak Prabowo itu adalah ketua umum Golkar yang memang secara otomatis akan tegak lurus. Ya Bung Zaki kan punya prestasi, rekor ya. Rekornya apa? Survei di DKI Jakarta sebelum Pilpres itu menempatkan Prabowo bawah sekali. Anies nomor atas, Ganjar nomor 2, Prabowo di bawah. Kenapa itu jadi prestasinya Zaki? Sampai kemudian dalam satu acara rapat pleno ada 100 lebih caleg datang, saya mengatakan begini, Ketua, izin sebaiknya Golkar DKI tidak ikut dalam Pilpres. Kenapa? Ya karena ini beban lagi. Kita dikasih target 250%, kok karena Prabowo tidak laku dijual gitu. Tapi Zaki mengambil keputusan yang sangat baik menurut saya, dia menjadi ketua tim kampanye daerah. Oh, TKD. Dan dia fokus ke sana.
ketika orang bertanya kenapa Zaki suaranya lebih sedikit dari Erwin, saya tahu betul kenapa, karena Zaki sangat fokus untuk memenangkan 02. Nah terbukti kan menang nomor 1 malah. Artinya ini akan dinilai sebagai suatu prestasi menurut saya. Dan soal kedekatan kan Zaki kan bagian juga dari bukan yang sahabatnya Zaki yang lebih dekat sekarang ya, bukan maksud saya. Siapa sahabatnya Zaki? Zaki kan dulu bagian dari tim konvensi Partai Golkar. Siapa dia dulu waktu konvensi Partai Golkar? Siapa? Enggak tahu. Tim mana dia? Kalau saya kan tim Bang Ical. Ya. Zaki Prabowo. Enggak, kan gua ada di Prabowo, enggak mungkin lah. Enggak ada Zaki. Enggak mungkin di Wiranto, tapi enggak ada di Prabowo. Bukan Banten kan suaranya ke Prabowo dan Wiranto. Iya, tapi di Prabowo dia enggak ada. Iya, dia enggak ada karena Jadi dia kalau tahu ngelihat dari Bantennya dan TKD Bantennya, DKI-nya, Zaki Banten lebih berpeluang Cakatung Golkar maksudnya. Enggak, maksud saya kedekatan dengan Prabowo-nya. Secara tapi kalau saya ngelihat historis. yang lebih dekat dengan Prabowo temannya Zaki, sahabatnya Siapa? Zaki, namanya AGK gitu. Oh, Agus Gumiwang, siap. Ya, kalau menunjukkan Kedekatan. dari sisi kedekatan ya. Tetapi Kalau kan- saya sih melihatnya begini ya, Nah, soal kedekatan dengan Pak Prabowo ini. Apakah mereka akan dijadikan sebagai menteri atau tidak oleh Pak Prabowo? oh itu dulu ya. Ukurannya Itu dulu, ya. itu dulu. Oh. Sebab kembali lagi ke format awal kan. Iya. Kalau Yuyu nggak punya kekuasaan, nggak punya uang, Nah, lo jangan mimpi deh jadi ketua umum di Golkar itu. Gitu loh maksud saya gitu. Nah oleh karena itu mungkin di Oktober ini perlu kita lihat Siapa yang jadi figur menterinya? siapa yang dia jadikan oleh Pak Prabowo atau diterima oleh Pak Prabowo sebagai menteri Nah, itu dari yang Golkar akan itu. jadi ini. Nah itu yang punya potensi.